dengan Alesya Rundandi selaku Hakim Anggota 2. Saya Samad Hadi, saya sebagai Hakim Ketua dan sebagai petugas pengadilan juga. Saya Indrika Cesar Widianto sebagai Hakim Anggota 1. Perkenalkan, saya Natalia Buni, saya sebagai PH tergugat. Perkenalkan, saya Valeria Chantal sebagai PH dari penggugat. Perkenalkan, nama saya Esther Natasha Londe sebagai penggugat, sebagai panitera pengganti, dan juga sebagai saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok akan menampilkan sidang peradilan semu tata usaha negara dengan kasus Admindu dari putusan nomor 260 garing G garing 2018 garing Petun Jakarta. Kepada para hadirin kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Kasus posisi Tuan David Adrian Siqueiros sebagai penggugat yang berwarga negara Amerika Serikat mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan register perkara nomor 260 garing G garing 2018 garing Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Yang menjadi objek gugatan penggugat adalah register perkawinan luar negeri nomor 351 garing KHS garing AI garing 2015 garing 2017 tertanggal 5 Juli 2017 yang mencatat perkawinan antara David Adrian Siqueiros dengan Wang Mei. Alasan gugatan penggugat bahwa pertama, penggugat merupakan pihak yang disebut dalam objek sengketa merupakan pihak suami, akan tetapi objek sengketa diterbitkan bukan atas dasar permohonan penggugat, melainkan dari permohonan Wang Mei sebagai pihak istri. Tanpa sepengetahuan penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa berdasarkan surat dan pencatatan sipil Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan nomor 2256 garing 1 garing 755 garing 22 tertanggal 21 Agustus 2008. Hal keabsahan kutipan laporan perkawinan luar negeri surat tergugat nomor 2256 yang diterima penggugat pada sekitar akhir bulan Agustus 2018. Berdasarkan fakta yang akan dibuktikan penggugat di pengadilan, penggugat tidak pernah menikah dengan Mei sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa. Kedua, objek sengketa merupakan keputusan TUN sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU TUN, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh tergugat selaku pejabat TUN berisikan tindakan hukum TUN yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan penggugat. Ketiga, gugatan APO memenuhi kualifikasi sebagai sengketa TUN. Keempat, bahwa gugatan APO diajukan dengan alasan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf A UU TUN. Kelima, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan AUPB, khususnya kecermatan dan asas kepastian hukum. Ketujuh, objek sengketa patut demi hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dicabut. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, cukup beralasan serta berdasarkan hukum jika penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk dan seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah register perkawinan luar negeri nomor 351 garing KHS garing AI garing 2015 garing 2017 tertanggal 5 Juli 2017 yang mencatat perkawinan antara David Adrian Siqueiros dengan Wang Mei. Ketiga, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut register perkawinan luar negeri nomor 351 garing KHS garing AI garing 2015 garing 2017 tertanggal 5 Juli 2017 yang mencatat perkawinan antara David Adrian Siqueiros dengan Wang Mei. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Sekian kasus pokok perkara. Oke, lalu
Tata tertib persidangan. 1. Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang membahayakan keamanan ruang sidang, kecuali aparatur keamanan yang bertugas. 2. Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang menggunakan telepon seluler untuk melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dan tidak mengaktifkan nada dering atau suara telepon seluler selama persidangan berlangsung. Setiap orang dilarang melakukan kegaduhan, bersorak-sorai, dan atau bertepuk tangan baik di dalam maupun di luar sidang yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 5. Pengunjung sidang dilarang mengeluarkan ucapan dan atau sikap yang menunjukkan dukungan atau keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, dan atau ahli selama persidangan. 6. Setiap orang dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan yang tidak perlu dan dapat mengganggu jalannya persidangan. 7. Setiap orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan pantas, serta menggunakan alas kaki tertutup dengan memperhatikan tata tertib persidangan. 8. Setiap orang dilarang menghina hakim, majelis hakim, aparatur pengadilan, para pihak, saksi, dan atau saksi ahli. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara nomor 260-G-Petun Jakarta tentang pemeriksaan persiapan antara David Adrian Ciqueros selaku tergugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, selamat pagi semua pihak. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan yang menghadiri dan memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor perkara nomor 260-G-2018-PTW Jakarta antara David Adrian Ciqueros selaku tergugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan agenda pemeriksaan persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum kita mulai persidangan ini, marilah kita menonaktifkan semua telepon seluler dan alat komunikasi. Dan demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para pihak sudah siap? Ya. Kepada pihak penggugat maupun kuasanya yang hadir di persidangan hari ini, mohon untuk perkenalkan diri satu persatu. Baik, kepada saudara penggugat silakan memperkenalkan diri. Baik, Yang Mulia. Nama saya David Adrian Ciqueros. Umur saya 43 tahun. Saya berwarga negara Amerika Serikat. Sekarang saya tinggal di Jakarta Barat. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Perkenalkan, nama saya Farega Sheltang selaku kuasa hukum dari pihak penggugat yaitu David Adrian Ciqueros. Kepada pihak tergugat maupun kuasa hukumnya yang hadir pada persidangan hari ini, dimohon untuk memperkenalkan diri satu persatu. Baik, terima kasih Majelis
Majelis Hakim, perkenalkan nama saya Natania Buni selaku kuasa hukum dari pihak tergugat, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Baik, kepada para pihak penggugat dan tergugat, mohon maju ke meja Majelis Hakim untuk menunjukkan surat kuasa Anda. Baik, Yang Mulia. Ya, silakan. Kepada para pihak, di surat kuasa Anda, penasihat hukum dari pihak penggugat maupun tergugat adalah penasihat hukum dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. Sehingga kami dari Majelis Hakim menolak surat gugatan dan memohon untuk diperbaiki surat kuasanya. Baik, Yang Mulia. Baik, oleh karena salinan gugatan telah diterima oleh masing-masing pihak, maka gugatan mau dibacakan atau telah dibacakan? Bagaimana pihak penggugat dan tergugat? Apakah para pihak setuju? Setuju. Baik, kami izin membacakan gugatan, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja. Bahwasannya yang pertama, dengan ini kami selaku kuasa hukum dari penggugat akan mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta di Jalan Lejen S. Pangpan nomor 7 Jakarta Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai tergugat. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwasannya objek gugatan yang kami ajukan ialah Register Perkawinan Luar Negeri berdasarkan nomor 351 garing KHS garing AI garing 2015 garing 2017, yang mana pada tanggal 5 Juli 2017 yang mencatat perkawinan antara David Adrian Sikueros dengan Wong Meilin, yang kemudian disebut sebagai Meilin dan kemudian disebut sebagai objek sengketa. Kemudian yang kedua, kami akan menyampaikan bahwasannya tenggang waktu gugatan. Yang pertama, bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal 5 Juli 2017. Kemudian yang kedua, bahwa objek sengketa tersebut diterima dan diketahui oleh penggugat bahwa adanya surat pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan nomor 2256 garing 175522 yang kemudian disebut sebagai surat tergugat nomor 2256 yang tertanggal pada tanggal 21 Agustus 2018. Kemudian poin yang ketiga, bahwasannya gugatan aku diajukan pada tanggal 25 September tahun 2018. Yang selanjutnya, bahwa oleh karenanya gugatan aku diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang selanjutnya, bahwa surat keputusan tersebut di atas baru diketahui dan diterima oleh penggugat pada akhir bulan Agustus tahun 2018 melalui surat tergugat nomor 2256. Kemudian poin ketiga yang akan kami sampaikan, bahwasannya mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, bahwa keputusan akuo yang dikeluarkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan dari pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa. Yaitu yang pertama, keputusan akuo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final sehingga menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak dan kepentingan penggugat. Lalu yang selanjutnya ialah tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Yang kemudian poin selanjutnya, kami akan menyampaikan terkait dengan kepentingan penggugat yang dirugikan dalam kasus ini. Yang pertama, bahwa keputusan tergugat tersebut sangat merugikan penggugat, dikarenakan penggugat dicatatkan sebagai orang yang telah menikah dengan orang yang bukan istrinya, yaitu Wong Meilin. Padahal penggugat hanya pernah dan masih menikah dengan Huang Linhui, sebagaimana yang telah tercatat berdasarkan dokumen Certificate of Marriage yang dikeluarkan oleh Seattle Municipal Court Judge pada tanggal 20 September 2016. Kemudian bahwa kerugian yang timbul terhadap penggugat
akibat dari perbuatan tergugat adalah berupa nama baik penggugat baik di hadapan istri dan anak penggugat maupun kolega penggugat. Yang kemudian bahwasannya karena keputusan tergugat akuo telah merugikan kepentingan penggugat berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka keputusan tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah. Yang kemudian kami akan membacakan terkait dengan posita atau alasan gugatan. Yang pertama, gugatan yang diajukan penggugat masih dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Petun, yang mana bahwa sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwasannya gugatan sengketa tun dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tun. Yang kemudian objek sengketa merupakan keputusan tun, bahwa objek sengketa merupakan keputusan tun sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Petun, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh tergugat selaku pejabat tun, berisikan tindakan hukum tun yang bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan penggugat. Kemudian ada pun terkait dengan unsur penetapan tertulis, bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur penetapan tertulis karena dituangkan dalam suatu surat yang dibuat hitam di atas putih yang bersifat meneguhkan atau menguatkan. Yang kemudian objek ini juga telah termasuk ke dalam unsur dibuat atau dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, yang mana yang dimaksud bahwasannya badan atau pejabat tun menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Petun adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian terkait dengan berisikan tindakan hukum tun, yang mana dasar dari bagi badan atau pejabat tun untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Dalam hal ini, objek sengketa merupakan keputusan atau penetapan tertulis yang mana tergugat mengenai pencatatan laporan perkawinan antara penggugat dengan Wang Meilin di Singapura. Yang kemudian ada pun unsur konkret, individual dan final, yang mana objek sengketa telah memenuhi unsur konkret, individual dan final karena objek sengketa telah jelas mengenai hal yang ditetapkan, yang mana terkait dengan pencatatan laporan perkawinan di luar negeri tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu, yaitu penggugat dan Meilin selaku pihak yang nama-namanya disebut dalam objek sengketa tersebut, serta setelah secara definitif dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi lain. Dengan demikian, objek sengketa telah memenuhi kualitas sebagai keputusan tun. Lalu unsur selanjutnya ialah unsur menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dikeluarkannya objek sengketa oleh tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni status penggugat telah tercatat sebagai suami dari Meilin dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, unsur ini pun terpenuhi. Kemudian berdasarkan uraian penggugat di atas, jelas terbukti bahwa objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur sebagai keputusan tun, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Petun. Oleh karena objek sengketa merupakan keputusan tun yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bahwasannya penggugat pun memiliki kepentingan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan akuo. Penggugat merasa kepentingan penggugat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh tergugat, sehingga sesuai ketentuan pasal 53 ayat 1 UU Petun, penggugat memiliki kepentingan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan akuo. Kemudian dalam konteks ini, penggugat merupakan orang yang kepentingannya dirugikan akibat terjadinya objek sengketa karena objek sengketa secara hukum mencatatkan seolah-olah penggugat telah menikah dengan Meilin padahal pernikahan itu tidak pernah terjadi. Penggugat hanya pernah dan masih menikah dengan Huang Linfei. Persoalan pencatatan perkawinan yang tidak pernah terjadi antara penggugat dengan Meilin menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, terutama dalam bidang hukum perkawinan. Dalam hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, nama baik penggugat di hadapan istri, anak maupun kolega dari penggugat. Kemudian ada pun terkait dengan permohonan penundaan, yang mana bahwa objek sengketa telah berlaku sejak dikeluarkannya Register Perkawinan Luar Negeri nomor 350/HS/AI/2015/2017 pada tanggal 5 Juli 2017. Kemudian bahwa apabila objek sengketa dilaksanakan, maka penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula. Yang selanjutnya bahwa oleh karenanya
Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat agar membatalkan register perkawinan luar negeri nomor 351 garing KHS garing AI garing 2017 garing 2017. Kemudian terkait dengan petitum, bahwasanya dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan batal atau tidak sah register perkawinan luar negeri, yang ketiga memerintahkan dan menghukum tergugat untuk mentaati dan melaksanakan keputusan pengadilan, yang keempat menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, dikarenakan penggugat telah membacakan gugatannya, agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat mengerti isi dari gugatan dari penggugat? Iya, Yang Mulia. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan pada persidangan hari ini? Ada Yang Mulia, saya selaku penasihat hukum dari pihak tergugat, saya memohon izin untuk diberi waktu memberikan jawaban secara tertulis atas surat gugatan di persidangan berikutnya. Butuh berapa waktu saudara tergugat untuk menyiapkan jawaban atas gugatan? 20 hari Yang Mulia. Baik, pihak tergugat di sidang berikutnya adalah pembacaan jawaban gugatan. Oleh karena itu dimohon kepada tergugat untuk menyiapkan jawaban saudara di persidangan berikutnya. Bisa dipahami pihak tergugat? Bisa Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Panitera, persidangan berikutnya tanggal berapa? Tanggal 20 Desember 2018 Yang Mulia. Baik. Sidang berikutnya pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 10 WIB kepada masing-masing pihak untuk bisa hadir tepat waktu pada persidangan berikutnya. Karena ini merupakan panggilan yang bersifat resmi dari pengadilan tanpa harus dipanggil dengan panggilan tertulis lagi. Oleh karena itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin diharapkan berdiri. Majelis hakim akan keluar dari ruang persidangan. Hadirin dapat duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 260-G-2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang jawaban gugatan atas David Adrian Siqueiros selaku tergugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, semua pihak dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi. Pada hari ini tanggal 20 Desember 2018, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor perkara nomor 260-G-2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara David Adrian Siqueiros selaku tergugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan agenda jawaban tergugat atas gugatan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Dan untuk demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para pihak, apakah sudah siap untuk menjalani persidangan hari ini? Siap. Kepada pihak penggugat dan tergugat, mohon maju ke meja majelis hakim untuk menunjukkan surat kuasa Anda. Silakan duduk. Baik,
Kepada pihak kuasa tergugat, apakah Anda telah menyiapkan jawaban gugatan untuk persidangan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, tolong ajukan jawaban ke meja majelis hakim. Apakah tergugat atas jawaban tergugat saudara mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Di sini kami membacakan jawabannya pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik. Majelis Hakim yang mulia, pihak penggugat yang saya hormati dan juga hadirin berbahagia, izinkan saya sebagai kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban gugatan. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut. Di dalam eksepsi, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tengah waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Maka berkaitan dengan register perkawinan luar negeri nomor 351-KHS-AI-2015-2017 yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 2017 atas nama David Adrian Sikueros dengan uang mail-in oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, serta dari dalam persyaratan permohonan laporan perkawinan luar negeri dilampirkan fotokopi paspor atas nama David Sikueros, sehingga penggugat telah mengetahui perihal penerbitan laporan perkawinan luar negeri tersebut. Maka gugatan diajukan oleh penggugat pada tanggal 30 Oktober 2018 untuk pembatalan penerbitan laporan pernikahan luar negeri ini jelas telah melampaui waktu yang ditetapkan oleh ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tersebut. Sehingga gugatan penggugat menurut hukum tidak dapat diterima. Yang kedua, bahwa terkait dengan penerbitan laporan perkawinan luar negeri hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan tidak berlaku untuk warga negara asing. Karena pelaporan ini digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan sesuai pasal 15 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan negara lain. Yang ketiga, bahwa untuk pembatalan perkawinan yang bersangkutan harus melalui putusan pengadilan di mana akta perkawinan tersebut diterbitkan. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Baik. Baik, kepada pihak penggugat, setelah mendengar jawaban gugatan oleh pihak tergugat, apakah saudara mengerti dari isi jawabannya? Sudah, Yang Mulia. Dan apakah ada hal lain yang ingin disampaikan pada persidangan hari ini? Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat di sidang berikutnya adalah pembacaan replik penggugat. Oleh karena itu dimohon oleh penggugat untuk menyiapkan replik saudara di persidangan berikutnya. Bisa dipahami pihak penggugat? Bisa, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Panitera, persidangan berikutnya tanggal berapa? Tanggal 17 November 2018 Yang Mulia. Baik. Sidang berikutnya pada tanggal 17 November 2018 pukul 10 WIB. Kepada masing-masing pihak untuk bisa hadir tepat waktu pada persidangan berikutnya. Karena ini merupakan panggilan yang bersifat resmi dari pengadilan tanpa harus dipanggil dengan panggilan tertulis lagi. Oleh karena itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin diharapkan berdiri. Majelis hakim akan keluar dari ruangan persidangan. Hadirin dapat duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 260/G/2018/Tun Jakarta tentang replik penggugat antara David Adrian Sikueros selaku penggugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, semua pihak diperbolehkan untuk duduk.
Selamat pagi semua pihak. Pada hari ini, tanggal 17 November 2018, Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor perkara nomor 260 garing 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara David Adrian Suqueros selaku tergugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan agenda pembacaan replik penggugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sebelum persidangan ini dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Dan demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada pihak penggugat dan tergugat, dimohon untuk maju ke meja majelis hakim untuk menunjukkan surat kuasa saudara. Baik yang mulia, itu silakan. Silakan duduk. Baik, kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, apakah Anda telah menyiapkan replik atas jawaban gugatan pada hari ini? Sudah yang mulia. Tolong ajukan ke meja majelis hakim, saudara. Baik. Baik, oleh karena replik dari penggugat telah siap, maka telah dibacakan replik saudara. Baik yang mulia. Saya akan membacakan terkait dengan pokok-pokok atas replik yang telah kami ajukan. Yang pertama, bahwasannya penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. Lalu yang kedua, bahwa pada jawaban tergugat langsung menyangkal terkait dengan dalil-dalil penggugat yang pada pokoknya menyampaikan dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menertibkan objek sengketa akuo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun tergugat merupakan fakta bahwa akta perkawinan luar negeri nomor 9835555 yang dimohonkan oleh Huang Minli merugikan penggugat baik dari segi nama baik di hadapan istri sahnya yaitu Huang Minfei sekaligus di hadapan keluarga besarnya. Lalu pokok yang ketiga, bahwa selanjutnya bahwa penggugat baru mengetahui objek sengketa akuo yaitu akta perkawinan luar negeri nomor 9835555 pada tanggal 21 Agustus 2018 bahwa penggugat telah mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil bahwa telah didaftarkan laporan perkawinan luar negeri nomor 351 garing KHS garing AI garing 2015 garing 2017 tanggal 5 Juli 2017. Lalu yang keempat, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 69 ayat 4, pasal 71 huruf E Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 93 tahun 2012 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil. Lalu selanjutnya, bahwa penggugat mempermasalahkan mengenai adanya prosedur yang tidak dilaksanakan oleh pemohon terkait dengan tidak dilakukannya pelaporan dan pencatatan di Kedudukan Besar Republik Indonesia yang ada di negara Singapura sebagaimana diatur dalam pasal 70 Perpres nomor 25/2008, pasal 14 Permendagri nomor 12/2010. Berdasarkan segala hal-hal yang telah penggugat uraikan di atas, penggugat memohon agar studilah Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara inkasu sependapat dengan penggugat. Kemudian dapat memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama,
mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah Akta Perkawinan Luar Negeri nomor 9835555 dengan hormat dari David Adrian Siqueiros. Yang kemudian ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut Akta Perkawinan Luar Negeri. Lalu yang keempat, merehabilitasi dan mengembalikan tergugat kepada kedudukan semula nama baik tergugat. Lalu yang terakhir, menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka penggugat mohon agar dapat diputus seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sadar mengerti dari isi refleks dari penggugat? Iya, Yang Mulia. Baik, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan pada persidangan hari ini? Ada Yang Mulia. Kami selaku penasihat hukum dari pihak tergugat pertama-tama akan mempelajari replik ini karena baru pertama kali menerima saluran repliknya. Selanjutnya kami memohon izin diberi waktu untuk memberikan duplik secara tertulis atas replik penggugat di persidangan berikutnya. Baik, pihak tergugat di sidang berikutnya adalah pembacaan duplik tergugat. Oleh karena itu dimohon kepada tergugat untuk menyiapkan duplik saudara di persidangan berikutnya. Bisa dipahami pihak tergugat? Bisa Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Panitera persidangan berikutnya tanggal berapa ya? Tanggal 10 Januari 2019 Yang Mulia. Baik. Sidang berikutnya pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 10 WIB kepada masing-masing pihak untuk bisa hadir tepat waktu pada persidangan berikutnya. Karena ini merupakan panggilan yang bersifat resmi dari pengadilan tanpa harus dipanggil dengan panggilan tertulis lagi. Oleh karena itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin diharapkan berdiri. Majelis hakim akan keluar dari ruangan persidangan. Hadirin dapat duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 260-G/2018-Petun Jakarta tentang duplik tergugat antara David Adrian Siqueiros sebagai penggugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, semua pihak diperbolehkan untuk duduk kembali. Selamat siang pada pihak. Pada hari ini tanggal 10 Januari 2019, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor perkara nomor 260-G/2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara David Adrian Siqueiros selaku penggugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan agenda pembacaan duplik tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum persidangan ini dimulai, Majelis Hakim memerintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Dan demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah para pihak sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik. Kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya yang menghadiri persidangan hari ini, mohon tunjukkan surat khusus surat kuasa Anda. Silakan dulu. Kepada pihak tergugat maupun kuasa hukum yang hadir pada persidangan hari ini, mohon untuk menunjukkan surat kuasa Anda. Silakan dulu. Baik, kepada pihak kuasa hukum tergugat, apakah Anda telah menyiapkan duplik atas replik untuk persidangan hari ini? Ada Yang Mulia.
tolong ajukan ke meja majelis hakim saudara tergugat. Ya, silakan. Kepada pihak penggugat silakan maju ke meja majelis hakim untuk mengambil salinan duplik dari pihak penggugat. Baik, oleh karena duplik dari tergugat telah siap, maka tolong dibacakan duplik saudara. Baik, majelis hakim yang mulia, pihak penggugat dan kuasa hukum yang saya hormati dan juga hadirin berbahagia, saya akan membacakan duplik. Yang pertama dalam eksepsi, 1. Putusan dalam eksepsi dimohon untuk dikabulkan. 2. Menolak sepenuhnya gugatan dari penggugat. Yang kedua, fakta hukum. Yang pertama, bahwa penggugat adalah seorang warga negara asing Amerika Serikat yaitu David Adrian Siqueiros. Yang kedua, bahwa perkara berawal dari penggugat menerima objek gugatan yaitu Register Perkawinan Luar Negeri nomor 351-KHS-AI-2015-2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal perkawinan luar negeri antara David Adrian Siqueiros dengan Wang Meilin. Yang ketiga, bahwa penggugat melakukan gugatan terhadap tergugat sehubungan dengan dikeluarkannya Register Perkawinan Luar Negeri nomor 351-KHS-AI-2015-2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta, Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Yang ketiga dalam pokok perkara. Yang pertama, bahwa tergugat Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, bahwa penggugat melakukan gugatan terhadap tergugat sehubungan dengan dikeluarkannya Register Perkawinan Luar Negeri nomor 351-KHS-AI-2015-2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, perihal pendaftaran perkawinan antara David Adrian Siqueiros dengan Wang Meilin. Yang ketiga, bahwa permohonan pembatalan Register Perkawinan Luar Negeri nomor 351-KHS-AI-2015-2017 ditolak oleh tergugat dikarenakan tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akwa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu pasal 52 yang pertama, syarat sahnya keputusan meliputi A. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, B. Dibuat sesuai prosedur, dan C. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Yang kedua, sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, bahwa Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pasal 1 Angka 14, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Angka 15, pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dan pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada instansi pelaksana atau UPTD, instansi pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan ataupun pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinan. Kedua, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pasal 69 ayat 4, laporan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 direkam dalam database kependudukan, dicatat pada daftar register perkawinan luar negeri dan diterbitkan surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri. Yang keempat, bahwa pernyataan penggugat di dalam gugatannya karena keputusan tergugat akwa telah merugikan kepentingan penggugat berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi, seorang ataupun badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan
yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Di dalam pokok perkara yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat membayar biaya perkara. Demikian duplik ini kami sampaikan. Baik, untuk pihak penggugat, apakah saudara mengerti dari isi dari duplik dari tergugat? Mengerti yang mulia. Dan apakah dari pihak penggugat sudah siap untuk dilanjutkan dengan agenda pembuktian? Siap yang mulia. Baik, oleh karena sidang hari ini pihak penggugat sudah siap untuk pembuktian. Sidang berikutnya adalah pembuktian. Oleh karena itu dimohon untuk penggugat untuk menyiapkan di persidangan berikutnya. Bisa dipahami pihak penggugat? Bisa yang mulia. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan bulan depan. Panitera persidangan berikutnya tanggal berapa? Tanggal 13 Februari 2019 yang mulia. Baik. Sidang berikutnya pada tanggal 13 Februari 2019 pada pukul 10 WIB kepada masing-masing pihak untuk bisa hadir tepat waktu pada persidangan berikut. Karena ini merupakan panggilan yang bersifat resmi dari pengadilan tanpa harus dipanggil dengan panggilan tertulis lagi. Oleh karena itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hadirin diharapkan berdiri. Majelis hakim akan keluar dari ruangan persidangan. Hadirin dapat duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 260-G-2018 Pusat Jakarta tentang pembuktian antara David Adrian Tikveros selaku penggugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat pagi para pihak. Pada hari ini tanggal 13 Februari 2019, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor perkara nomor 260-G-2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara David Adrian Tikveros selaku penggugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan agenda pembuktian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sebelum sidang dimulai, majelis hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi serta demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada pihak penggugat dan tergugat untuk yang ada di persidangan hari ini untuk menunjukkan surat kuasa Anda. Ya, silakan. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari penggugat. Apakah kuasa hukum saudara penggugat sudah siap dengan bukti dan menghadirkan saksi-saksi? Sudah yang mulia. Pada sidang hari ini saya akan mengajukan bukti tertulis. Kepada kuasa penggugat silakan untuk maju ke meja majelis hakim dan menunjukkan bukti surat-suratnya. Baik, silakan dulu. Baik, untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan untuk maju ke meja majelis hakim untuk memeriksa bukti dari pihak penggugat.
Silakan. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi? Siap Yang Mulia. Pada sidang hari ini saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat. Baiklah, dipersilakan untuk kuasa hukum tergugat untuk menunjukkan surat dan menyerahkan ke meja majelis hakim. Di sana dulu. Baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat bisa maju ke meja majelis hakim untuk memeriksa bukti dari pihak tergugat. Silakan. Baik, apakah saudara penggugat mengajukan bukti dan saksi-saksi? Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan satu orang saksi. Yang Mulia, untuk itu kami akan mohon diberikan waktu selama 7 hari untuk menghadirkan saksi ke dalam persidangan ini. Apakah saudara tergugat akan mengajukan saksi? Tidak Yang Mulia. Baik, Pak Ditras, apakah sidang selanjutnya bisa dilanjutkan 7 hari ke depan? Bisa Yang Mulia, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik. Untuk memberikan kesempatan bagi pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan alat buktinya, maka persidangan akan ditunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu 20 Februari 2019 pukul 10 WIB dengan agenda pembuktian saksi dari tergugat. Sidang dinyatakan ditutup. Hadirin diharapkan berdiri. Majelis hakim akan keluar dari ruangan persidangan. Hadirin dapat duduk kembali. Mulai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 260-G/2018-Tun Jakarta tentang keterangan saksi antara David Adrian Siqueiros selaku penggugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, kepada semua para pihak diperbolehkan untuk duduk kembali. Selamat pagi semua pihak. Pada hari ini tanggal 20 Februari 2019 sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama. Dalam nomor perkara nomor 260-G/2018- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara David Adrian Siqueiros selaku penggugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dinyatakan dan dibuka untuk umum. Baiklah, sebelum persidangan ini dimulai, majelis hakim perintahkan untuk semua hadirin untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Serta demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya yang hadir pada persidangan hari ini, dimohon untuk menunjukkan surat kuasa Anda ke meja majelis hakim. Baik, agenda persidangan pada hari ini akan dilanjutkan kepada pemeriksaan saksi maupun saksi ahli. Kuasa hukum dari penggugat, ada berapa saksi yang akan dihadirkan pada sidang hari ini? Ada 1 orang majelis hakim. Silakan dihadirkan.
Baik, silakan Ibu Ajeng untuk masuk ke ruang persidangan untuk melakukan pemeriksaan saksi. Silakan duduk saksi. Baik, saksi dari pihak penggugat, sebelumnya apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Baik, sebelumnya akan saya bacakan mengenai identitas dari saksi penggugat sesuai dengan data yang kami terima. Yang pertama, nama saksinya ialah Ajeng Sewahyudi dengan jenis kelamin perempuan, lalu dengan agama Kristen dengan kewarganegaraan Indonesia, yang mana pekerjaannya ialah seorang wira swasta. Dipersilakan untuk saksi untuk menyerahkan tanda-tanda penduduk saudara kepada majelis hakim. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kepada saksi dipersilakan untuk berdiri dan kepada juru sumpah dipersilakan. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Saya bersumpah atau berjanji Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya menurut pengetahuan saya dengan sebenarnya, dengan sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saksi dari pihak penggugat, pada persidangan kali ini saksi akan menerangkan mengenai apa? Saya akan bersaksi mengenai penggugat yang telah menikah dengan Wang Linfe yang mulia. Baik, apakah saudara saksi mengenal baik saudara penggugat? Mengenal dengan cukup baik yang mulia. Bisa tolong dijelaskan bagaimana hubungan saudari dengan penggugat sendiri? Baik yang mulia, hubungan saya dengan penggugat hanya sebatas rekan kerja karena saya merupakan karyawan dari penggugat di PT Mercedes-Benz sejak tahun 2013. Apakah saksi mengetahui bahwa penggugat telah menikah dengan Ibu Wang Linfe yang berkewarganegaraan luar negeri pada tahun 2016? Ya, saya mengetahui atas perkawinan antara mereka berdua dan bahwa Ibu Wang Linfe merupakan warga negara Cina yang mulia. Dan bagaimana hubungan penggugat dengan Wang Linfe setelah dan sebelum mereka menikah? Sebenarnya saya tidak terlalu mengetahui hubungan antara penggugat dengan Wang Linfe karena tidak pernah berhubungan maupun mendengar mengenai Wang Linfe secara langsung. Dan apakah saksi mengetahui Wang Milin? Saya mengetahui Wang Milin yang mulia. Menurut saudari, bagaimana hubungan antara penggugat dengan Wang Milin? Berdasarkan yang saya ketahui dari penggugat selama ini, hubungan penggugat dan Ibu Wang Milin hanyalah sebatas teman dan rekan bisnis properti apartemen. Saya juga terkadang membantu Ibu Wang Milin ke bank untuk berperan sebagai translatornya karena tidak semua teller fasih berbahasa Inggris. Dan dengan itu apakah saksi pernah melihat hal yang mencurigakan pada saat melakukan kunjungan ke bank? Sebenarnya saya tidak tahu mengenai detailnya, namun pada suatu hari di mana saya melihat dikeluarkannya 2 print out transaksi yang ditujukan kepada Ibu Wang Milin yang mulia. Apakah saudari pernah melihat Wang Milin datang ke kantor penggugat? Tidak pernah yang mulia. Baik, dari kami sudah cukup yang mulia. Untuk kuasa hukum dari penggugat, apakah ada yang ingin ditambahkan kepada saksi? Ada, saya ingin bertanya kepada saksi, apakah Anda pernah melihat penggugat bersama dengan Wang Milin bersamaan? Tidak. Baik, cukup dari saya yang mulia. Baik, terima kasih saksi dari penggugat. Untuk saksi dipersilakan untuk duduk kembali ke belakang. Selanjutnya, apakah masih ada saksi yang lain yang akan dihadirkan dari pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dari pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Saksi yang ingin dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Baik, oleh karena itu agenda sidang selanjutnya akan masuk ke kesimpulan dan putusan. Para pihak diharapkan untuk mengajukan kesimpulan secara tertulis selama 1 minggu. Apakah di tanggal tersebut dapat dilaksanakan, Panitera? Dapat dilaksanakan yang mulia. Apakah waktu tersebut cukup bagi para pihak? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan yang diagendakan pada bulan depan. Pada tanggal 14 Maret 2019 diharapkan kepada para pihak tetap hadir dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan yang sah. Dengan ini sidang perkara nomor
260/G/2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dinyatakan ditutup dan ditunda hingga minggu depan. Hadirin diharapkan berdiri. Majelis hakim akan keluar dari ruangan persidangan. Hadirin dapat duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 260/G/2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang putusan antara David Adrian Sikwaros selaku penggugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, semua pihak diperbolehkan untuk duduk kembali. Selamat pagi para pihak. Pada hari ini tanggal 14 Maret 2019, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor perkara nomor 260/G/2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara David Adrian Sikwaros selaku penggugat yang berwarga negara Amerika Serikat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sebelum persidangan ini dimulai, Majelis Hakim memerintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Serta demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah para pihak sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap ya. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menegakkan putusan ini dengan seksama. Silakan Hakim penggugat. Baik, menimbang bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti surat yang diajukan para pihak, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak penggugat telah mengirimkan surat untuk meminta informasi terkait laporan perkawinan kepada tergugat sebagaimana yang ada dalam bukti P20 yang dikirimkan melalui surat gelar khusus pos tercatat pada tanggal 14 Agustus 2018 yang sebagaimana tertera dalam bukti P21. Yang kedua, bahwa terhadap surat penggugat di atas, tergugat telah menjawab melalui surat tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 nomor 2256/1755522 mengenai keabsahan kutipan laporan perkawinan luar negeri yang ditunjukkan kepada penggugat sebagaimana ada di dalam bukti P22. Selanjutnya, menimbang bahwa setelah mencermati dan meneliti dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdapat belangko permohonan yang dibuat oleh instansi tergugat dalam rangka melayani masyarakat yang akan melakukan permohonan jasa pelayanan catatan sipil, termasuk di dalamnya memuat adanya persyaratan yang harus dipenuhi ketika seseorang mengajukan laporan perkawinan luar negeri sebagaimana ada di dalam bukti T1. Yang kedua, bahwa Wang Meilin sebagai pihak pemohon telah melengkapi permohonannya sebagaimana ada di dalam bukti T1 dengan telah melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam belangko tersebut sebagai berikut. A. Fotokopi akte perkawinan luar negeri yang telah dilegalisasi oleh Embassy Singapura di Jakarta sebagaimana ada di dalam bukti T3. B. Fotokopi paspor Amerika suami sebagaimana terdapat dalam bukti T4. C. Fotokopi paspor Indonesia istri sebagaimana ada di bukti T5. D. Fotokopi akte kelahiran istri seperti ada di dalam bukti T8. E. Fotokopi KTP DKI Jakarta istri yang tertera sebagaimana dalam bukti T6. F. Fotokopi kartu keluarga istri sebagaimana ada di dalam bukti T7. Dan yang G terakhir, fotokopi penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ada di dalam bukti T2. Selanjutnya, majelis hakim menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
maka kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Selanjutnya menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan berdasarkan fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan tentang peradilan tata usaha negara, majelis hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan. Namun, untuk mengadili dan memutus sengketanya, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya. Selanjutnya menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum, maka majelis hakim berpendapat tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akuo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan tergugat telah memperhatikan asas kecermatan dan asas kepastian hukum, karena faktanya tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa akuo telah memperhatikan dan meneliti adanya dokumen yang dijadikan persyaratan, yaitu yang tertera di bukti T2 sampai dengan T3, sebagaimana yang termuat di dalam belangko atau formulir standar yang ada pada instansinya, sebagaimana terurai dalam bukti T1, sehingga tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dan oleh karenanya terhadap gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Dalam pokok perkara, bahwa majelis ini memutus dan mengadili. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp311.000. Demikian putusan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami Sametradi Esa LLM sebagai Hakim Ketua Majelis, Angelika Cesar Budianto SHMH dan Alesha Arudati SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sametradi Esa LLM sebagai Hakim Ketua Majelis, Angelika Cesar Budianto SHMH dan Alesha Arudati SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Esther Natasha Ronde SHMH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat beserta kuasa hukumnya dan dihadiri oleh kuasa hukum tergugat dan kuasa hukumnya. Kepada penasihat hukum penggugat dan tergugat, di sini saudara memiliki hak untuk menerima, menolak, atau pikir-pikir. Saudara, hak hukum apa yang saudara akan ambil? Bagaimana saudara penasihat hukum penggugat mengajukan hak hukum apa? Kami menerima. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat, hak hukum apa yang Anda ambil? Kami menerimanya. Baik. Bagi para pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan ini, dapat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan ini dibacakan, dengan selesainya pembacaan putusan perkara nomor 260/G/2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Diharapkan berdiri. Majelis hakim akan keluar dari ruangan persidangan.
Hadirin dapat duduk kembali.